Keutamaan sholat witir yang dikerjakan usai sholat tarawih antara lain: yang pertama, sebagai tambahan sholat. Sholat witir seringkali dijadikan sebagai tambahan sholat. Sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di antara waktu sholat fardu, yakni setelah sholat isya dan sebelum waktu sholat subuh. Tentu saja pahala akan menjadi berlipat ganda dengan melaksanakannya, sebagaimana hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kalian tambahan sholat, yaitu sholat witir. Maka sholat witirlah kalian antara waktu sholat isya hingga sholat subuh. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Yang kedua, penyempurna sholat malam. Sholat witir dikenal juga sebagai penutup dari sholat malam. Sholat ini baik juga dilaksanakan sebelum tidur atau juga setelah bangun tidur. Tanpa sholat witir, maka tidak akan sempurna sholat malam atau qiyamul lail seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menyukai sesuatu yang ganjil karena Allah adalah satu, sebagaimana rakaat salat witir yang ganjil. Dan perlu diketahui juga bahwa salat witir merupakan salah satu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang melakukan sholat witir. Maka sholat witirlah, wahai para ahli Al-Quran. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentu kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjalankan sholat witir. Yang keempat, lebih baik dari unta merah. Hal ini dapat berarti pula bahwa salat witir yang dikerjakan memiliki nilai lebih besar dari nilai seekor unta merah, terutama bila dikerjakan sebelum waktu salat subuh. Berikut hadis yang menyebutkan keutamaan tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid At-Tayalisi dan Qutaibah bin Sa'id dari Kharijah bin Huzafah. Abu Al-Walid Al-Adawi berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami dan berkata, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian sebuah salat yang dia lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu salat witir, dan telah menjadikannya berada di antara salat isya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, dikabulkan doanya. Waktu melaksanakan sholat witir merupakan waktu yang tepat untuk berdoa, dan merupakan waktu yang membuat setiap hamba amat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan setelah sholat witir bisa jadi merupakan salah satu doa yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, disaksikan malaikat. Salat witir yang dilaksanakan pada penghujung malam akan disaksikan oleh malaikat. Mereka akan ikut mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan akan menyertai siapa saja yang melaksanakan salat witir ini. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafs dan Abu Muawiyah dari Al-Amasi, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia melakukan witir di awal malam.
Dan siapa yang berharap mampu bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat, dan hal itu adalah lebih afdal, utama. Abu Muawiyah berkata, mahdurah, dihadiri oleh para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, selalu dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perkara yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, yakni berpuasa selama 3 hari setiap bulan, mendirikan sholat duha dan melaksanakan sholat witir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir, dan apabila ia meninggalkannya, beliau akan mengqadha sholat witir yang ditinggalkannya tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Kekasihku Rasulullah memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan, mendirikan sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-8, diberi petunjuk dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat witir akan semakin kuat dalam menghadapi cobaan dunia, dan doanya akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk akan selalu menyertai mereka yang menjalankan perintah serta melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Pada saat sholat witir, ada doa kunut yang bisa dibaca sebagai permohonan petunjuk dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah doa kunut yang bisa dibaca saat melaksanakan sholat witir. Ya Allah, kepadamu kami beribadah, untukmu kami melakukan sholat dan sujud, kepadamu kami berusaha dan bersegera melakukan ibadah. Kami mengharapkan rahmat-Mu, kami takut kepada siksaan-Mu. Sesungguhnya siksaan-Mu akan menimpa pada orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan memohon ampun kepadamu. Kami memuji kebaikan-Mu, kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu, kami tunduk kepadamu, dan meninggalkan orang-orang yang kufur kepadamu. Yang ke-9, amalan ahli Al-Quran. Para ahli Al-Quran dari kalangan sahabat adalah mereka yang hafal Al-Quran dan sangat berkomitmen untuk mengamalkan serta mendakwahkannya. Mereka merupakan sahabat-sahabat yang paling utama, dan salah satu amalan yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah sholat witir. Tujuannya agar mereka semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu witir. Mencintai witir, maka lakukanlah sholat witir wahai ahli Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, sahih. Wahai ahli Al-Quran, lakukanlah sholat witir, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu witir, mencintai yang witir. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, sahih. Yang ke-10, diwasiatkan dikerjakan setiap hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.